Saksi rujuk? Bening lega karena Rinjani belum pindah rumah. Sesampainya di depan rumah, Bening dan Rama tak lantas memasukkan motor ke depan rumah, hanya menepi di badan jalan saja. Sejak dulu, rumah Rinjani dan Julian memang tidak berpagar, dibiarkan terbuka saja seperti itu. Itu mobil-mobil ada di dalam, berarti orangnya juga ada di dalam kan, Mas? Tanya Bening. Kamu aja yang masuk ya, nanti aku tunggu di ujung jalan sana. Kalau kamu udah selesai dan mau pulang, kamu tinggal jalan aja ke sana. Kata Rama yang agak tidak nyaman dan seperti ingin enyah dari sana. Loh, kenapa? Kamu nggak ikut masuk aja? Enggak ah. Aku malu, kan kamu tahu kalau aku sama ibu punya utang sama suami Rin, dan itu udah hampir setahun, belum aku bayar sepeser pun. Rama mengakui. Memangnya Mbak Rin nagih ke kamu? Atau Mas JP gitu? Enggak sih. Ya udah ngapain malu? Ayo masuk aja. Sekalian aja kamu bilang kalau kamu belum bisa bayar. Basa-basi gitu loh, Mas. Biar mereka tahu kalau kamu itu ingat sama hutang kamu. Rama terlihat serba salah. Apalagi Kiran tertidur dan pasti Bening akan kerepotan kalau harus sambil gendong-gendong Kirannya ke sana. Belum lagi kalau tiba-tiba Rinjani berubah sikap dan jadi judes, pastilah Rama tak akan tega membiarkan itu terjadi. Belakangan, Rama memang semakin pandai menjaga sikap dan menjaga perasaan Bening. Rama mulai menghargai Bening, tak lagi seperti Rama yang pengecut yang waktu itu mengabaikan dan mencampakkan anaknya begitu saja. Ayo, Mas. Ya udah. Akhirnya Rama mengalah dan akan memenuhi ajakan Bening. Rama hanya memarkir motornya di sana dan tak memasukkan ke area halaman rumah Rinjul. Jujur saja Bening malu, tapi tak ada niat lain selain bersilaturahmi dan berterima kasih. Karena demi apapun, Bening bisa bangkit dan berdikari membuka usaha kecil-kecilan seperti sekarang ini berkat uang modal yang diberikan oleh Rinjani secara percuma. Sini, Kiran biar aku yang gendong. Rama mengambil alih anak 1,5 tahun itu. Dia yang menggendongnya. Mereka berjalan bersama dengan langkah-langkah yang meragu. Sesampainya di depan pintu. Ting-tong, Bening memencet bel. Tak menunggu lama, pintu terbuka dan yang pertama kali menyambut adalah Heni. Assalamualaikum. Sapa Bening. Waalaikumsalam. Jawab Heni, tapi kemudian Heni mengerut dahi keheranan sekaligus terkaget dengan kemunculan keduanya. Bagaimanapun juga, Heni masih sangat ingat pada Rama. Juga pada Bening. Heni ingat malam di mana Bening muncul dengan perut besar di malam pertama pernikahan Rama dan Rinjani. Heni benar-benar ingat momen memuakan itu. Hah? Rama? Sama perempuan ini? Mau apa mereka ke sini? Heni bertanya dengan hati kesal. Tapi Heni tak melontarkan pertanyaan itu, Heni terlihat sangat dingin di hadapan keduanya. Loh, kok ada Bi Heni di sini? Tanya Rama basa-basi. Saya bantu-bantuin di sini. Oh, saya Bening, Bi. Ucap Bening memperkenalkan diri pada Heni. Walaupun Bening sopan, tapi kesan pertama Heni terhadap Bening adalah seorang perusak hubungan orang walaupun dari kejadian itu, pada akhirnya Rinjani menemukan kebahagiaan sejatinya. Iya, saya masih ingat kok. Kamu itu perempuan yang datang sama ibu kamu di malam pernikahan Rinjani kan? Bening menjadi malu. Tapi Bening sadar akan kesalahannya. Peristiwa itu memang salah satu kesalahannya dan dia menyadari hal itu. Maaf, Bi. Gak usah minta maaf sama saya. Jadi, kalian mau ketemu sama Rinjani? Heni yang ramah benar-benar bersikap dingin dan judes ke hadapan kedua orang itu. Iya. Saya khususnya. Saya mau ketemu sama Mbak Rin. Apa Mbak Rinnya sedang ada di rumah? Ada. Situasi benar-benar canggung. Bening merasa kalau jalannya untuk menemui Rinjani akan sedikit terganjal dengan sikap Heni. Tunggu dulu sebentar, saya panggilkan dulu. Iya, Bi? Siapa yang datang, Bi? Tapi belum sempat Heni pergi menuju ke lantai 2 rumah,
Rinjani malah sudah lebih dulu muncul, dia datang sendiri, mungkin saja Baby Al sedang anteng bermain dengan Julian di lantai atas sana. Rama, sama istrinya Rin. Jawab Henny dengan malas. Rinjani ikut kaget, memangnya Rama sudah menikah lagi? Dengan siapa? Karena yang Rinjani tahu, Rama dan Bening sudah bercerai. Tolong siapin minum aja ya, Bi? Iya, Rin. Rinjani mendekat ke arah pintu dan di sana memang ada Rama dan Bening. Antara kaget, senang dan ada sebalnya juga. Apalagi ada sesosok Tadlo yang tertidur di pelukan Rama yang Rinjani yakini sebagai Kirania. Hai, Mbak Rin. Apa kabar? Bening langsung menyapa Rinjani dengan sangat ramah. Hai. Baik. Jawab Rinjani agak judes. Terlebih ada Rama di sana. Alhamdulillah. Senang akhirnya bisa ketemu sama Mbak Rinjani lagi. Apa ini Kiran? Dia udah gede ya? Tanya Rinjani lalu mengusap kaki Kirania. Jika terhadap anak-anak, maka Rinjani akan bersikap lembut dan hangat. Iya, Mbak. Ini Kirania, sudah jalan. Sudah lari-lari sendiri. Ya udah masuk. Kasihan Kiran kedinginan. Makasih banyak, Mbak. Satu-satunya yang tidak disapa oleh Rinjani adalah Rama. Rinjani malas sekali bertatap muka dengan Rama. Tapi tak elok juga jika Rinjani mengusir Rama begitu saja. Aku penasaran sama anaknya Mbak Rin sama Mas JP. Apa dia sudah tidur? Iya, barusan Baby Al tidur. Sekarang masih dikelonin sama Mas JP. Oh begitu ya, sayang banget. Sesekali Rinjani melirik dengan tatapan sinis pada Rama. Rama tak banyak bicara, dia juga terlihat tertunduk malu tak berani untuk mengangkat wajahnya sedikit pun. Tapi kemudian Rinjani penasaran. Apa mereka balikan? Apa mereka rujuk? Bagus sih. Mungkin itu lebih baik, walaupun Rama nggak bisa jadi walinya Kiran secara hukum, tapi gimana pun juga Kirania itu darah dagingnya, pikir Rinjani. Maaf ya, Mbak. Saya mengganggu waktu santai Mbak Rin. Ucap Bening. Enggak kok. Mungkin Mbak Rin bosan, tapi aku tuh nggak bisa berhenti mensyukuri perkenalan di antara kita, Mbak. Mbak Rinjani adalah penolong di masa-masa sulit aku. Sudah begitu banyak uluran tangan dari Mbak Rin, rasanya tak cukup walaupun dengan sejuta terima kasih untuk membalas kebaikan Mbak Rin. Kamu terlalu berlebihan. Saya kan nggak bantu banyak, cuma sewajarnya aja. Itu sangat berarti buat saya dan buat Kiran, Mbak. Berkat uang modal dari Mbak Rin, saya bisa memulai usaha kecil-kecilan, usaha yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Rinjani menanggapi itu dengan senyuman. Lewat senyuman itu, Rinjani mengatakan kalau dirinya tulus ikhlas membantu Bening di masa yang telah lalu. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah rujuk? Tanya Rinjani untuk menuntaskan rasa penasarannya. Pertanyaan itu malah membuat Bening dan Rama merasa salah tingkah. Rujuk? Dugaan itu malah membuat hati Rama tergugah. Untuk saat ini, pilihan terbaik untuk Rama adalah rujuk pada Bening. Karena untuk mencari perempuan lain lagi. Rin, doakan saja ya. Ucap Rama malu-malu. Bening semakin salah tingkah. Situasi di sana benar-benar mendebarkan, sementara Rinjani Henis tersenyum receh. Momen apa ini? Haruskah Rinjani menjadi saksi rujuknya kedua orang yang dulu pernah menghancurkan hati dan harga dirinya sebagai pengantin baru? Tahan godaan. Heran karena istrinya tak kunjung kembali ke lantai 2 rumah, Julian pun menyusul dan memastikan Baby Al tertidur nyaman di tempat tidurnya. Oh, ternyata ada tamu. Tamu istimewa rupanya. Cibir Julian di dalam hati ketika melihat sosok Rama. Julian tak memiliki masalah dengan Bening, tapi keberadaan Rama membuat Julian agak sebal. Entahlah. Semua tingkah menyebalkan dan sikap Rama di masa lalu masih lekat dalam ingatan. Oh itu Mas Julian. Kata Bening yang mulai menyadari kemunculan Julian. Rinjani menoleh dan sangat bangga bisa selalu menjaga kemesraan di hadapan Rama khususnya.
Walaupun semua orang tahu kalau Rinjani dan Julian adalah salah satu best couple, tapi kalau di hadapan Rama, rasanya ada rasa puas tersendiri. "Oh, ada tamu," kata Julian dengan sikap yang agak dingin. "Udah dipindah ke kamar, Mas?" tanya Rinjani pada Julian. "Udah. Hai, Mas Julian. Apa kabar? Masih ingat sama saya?" "Bening," kata Bening mencoba beramah tamah pada Julian. "Oh, iya saya ingat." Hanya itu jawaban Julian. "Maaf ya mengganggu waktu santainya, saya kesini cuma mau berkunjung aja. Walaupun mungkin Mbak Rinjani bosan dengernya, tapi saya nggak ada bosannya mau mengucapkan terima kasih, karena berkat Mbak Rinjani, saya bisa membuat usaha sendiri." Julian hanya menanggapi dengan senyum tipis dan samar. Baguslah kalau begitu. Julian ikut senang kalau kebaikan istrinya menjadi sumber yang bermanfaat bagi orang-orang. Sementara itu, Rama tak banyak bicara. Setelah tadi dia mulai menikmati obrolan, dia kembali menjadi ciut begitu Julian muncul. Dan karena hari semakin gelap, Bening pamit pulang pada Rinjani dan Julian. Rinjani tak membiarkan Bening pulang dengan tangan kosong. Dia menyerahkan beberapa makanan untuk Bening bawa pulang. Tak lupa Rinjani juga memberi jajan untuk Kirania. Rinjani memang kadang suka bersikap julid, tapi soal kepedulian pada sesama, tak perlu ditanya lagi. Rinjani dan Julian mengantar keduanya sampai di teras rumah. Entah kenapa, Rinjani berharap keduanya rujuk saja. Rinjani pikir Rama akan membutuhkan Bening dan Kirania, begitupun sebaliknya. "Mereka balikan?" tanya Julian ikut penasaran. "Katanya sih enggak, tapi aku harap mereka rujuk. Mungkin itu akan lebih baik buat mereka, terutama buat anak mereka. Kamu peduli sama mereka?" Gimana ya?" "Ya, maybe, kecuali sama Mas Rama sih. Aku tahu Bening itu orang baik, dia cuma terjebak dalam jerat rayu Mas Rama. Dan anak mereka nggak tahu apa-apa. Kasihan kan tiba-tiba tak memiliki kasih sayang utuh sedari kecil. Belum tentu juga Bening bisa nyaman dengan pria lain lagi. Begitu juga sebaliknya." Julian sangat mengerti. Tanpa mencoba mengurusi urusan orang, Rinjani selalu menunjukkan rasa pedulinya. "Ya udah, aku juga akan berharap demikian." Rinjani melirik ke arah Julian lalu tersenyum. "Mendoakan yang terbaik buat siapapun itu gratis kan? Kita bisa mendoakan siapapun bahkan buat orang-orang yang dulu sempat kelas dengan kita-kita." "Iya, benar. Satu hal kecil dan remeh tapi bernilai besar. Begitulah. You're the best." Puji Julian lalu merangkul istri cantiknya itu. "Really? Yes you are. Aku ini istri yang selalu happy. Aku juga seorang mama yang selalu enjoy. Jadi, aku rasa, aku perlu berbagi vibe positif ini sama setiap orang, termasuk sama orang yang dulu mengesalkan. Kecuali buat siapapun yang punya niat buruk buat merebut kamu. Untuk yang itu, aku nggak akan mungkin mentolerinya. Oke, aku ngerti. Dan ini butuh kerjasama di antara aku sama kamu. Walaupun sekarang kamu udah nggak dikelilingi sama fans nakal, tapi aku rasa kamu masih tetap dikerubuni sama lalat-lalat yang berusaha hinggap menggoda kamu. Namanya juga lalat, mana mungkin bisa menggoda aku, sayang. Nah, kalau sampai kegoda sih, sungguh terlalu." Julian gemas sekali dengan setiap kata yang terucap dari bibir istrinya. Isu pelakor memang masih menjadi hal yang teramat sangat sensitif bagi Rinjani, terlebih pelakor yang Rinjani hadapi adalah masa lalu dari suaminya sendiri yang bersikap tenang sehingga tak banyak yang percaya kalau sosok Farhana adalah seorang pelakor yang menyimpan niat buruknya itu secara rapi di balik sikap tenangnya. "Ayo kita atur acara liburan kita akhir tahun ini. Ayo." Namanya Yuniar, salah satu sekretaris petinggi perusahaan. Setelah sekali bertatap muka dengan sosok Julian, dia selalu mencari kesempatan untuk bisa melakukan interaksi lainnya dengan Julian. Julian adalah pimpinan tertinggi, tak sembarang orang bisa berhadapan langsung dengan sosoknya. Tapi sekretaris seksi itu selalu mencari kesempatan. Tunggu.
Junior berlari bersusah payah dengan high heels-nya dan mencegah pintu lift khusus tertutup. Sepertinya Junior ingin menumpang pada lift yang ada Julian saja di dalamnya. Maaf, Pak. Apa saya boleh menumpang di kabin lift ini? Lift utama di sana lambat sekali, masih ada di lantai atas. Sementara saya nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Dalihnya, dia tak lantas masuk, dia masih menahan tombol buka agar pintu lift tak tertutup, dia hanya menunggu persetujuan Julian saja. Julian tak menjawab, sejujurnya Julian tak suka, tapi dia tak tahu bagaimana cara menolak perempuan pigma itu. Julian bergeser ke sudut kabin dan akhirnya Junior pun bisa masuk dengan leluasa. Terima kasih banyak, Pak. Ucapnya lalu dia berdiri sejajar dengan Julian. Di dalam kabin hanya ada mereka saja. Julian berusaha untuk tidak melihat ke arah manapun kecuali ke arah ponselnya. Aku yakin kalau Pak Julian pasti udah tertarik sama wangi parfumku. Gak mungkin juga Pak Julian gak meleng lihat body mulusku. Ayolah, jangan malu-malu Pak CEO, silakan sapa aku. Batin Junior begitu percaya diri. Pelan-pelan Junior beringsut sehingga jaraknya semakin dekat, hanya tinggal satu siku saja sekarang. Junior berdiri tegak dan agak membusungkan dada, dia benar-benar membuat gestur untuk menggoda. Ah, kok di sini agak panas ya? Gumam Junior dan sengaja membuat suara desahan berharap Julian terpancing. Julian tidak peduli sama sekali. Julian tetap senyap dan bahkan manik mata tak bergeser dari fokus awalnya sejak tadi. Beruntung, Julian sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, kekuatan hati dan kekuatan iman Julian sudah sangat teruji. Colek dikit gitu. Masa Pak Julian gak mencium baru parfumku sih? Pak Hasan aja pengennya nempel terus ke aku. Harusnya Pak Julian juga dong. Pikirnya kesal. Perjalanan masih jauh, masih ada beberapa lantai yang harus dilewati dan sungguh Julian muak dengan situasi itu. Julian sebenarnya tahu kalau Junior sedang bergeser sesenti demi sesenti untuk bisa memangkas jarak di antara mereka. Julian pun memaksa untuk berhenti di lantai 6 padahal tujuannya adalah lantai ke-15. Julian menghindar sebelum Junior semakin membuat risih. Loh, Pak? Kok Pak Julian berhenti di sini? Tanya Junior keheranan karena Julian juga langsung keluar dari kabin lift itu. Silakan duluan. Ucap Julian dan dia benar-benar membiarkan Junior untuk menumpang pada kabin lift itu sendirian dan Julian memilih untuk mengalah daripada harus terjebak dengan sekretaris binal itu. Teguran keras. Julian